Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas lagi mengenai soal bocoran atau soal FR hari kedua ya. Dan banyak juga yang udah spill-spill soalnya gitu ya. Thank you banget. Jadi ada gambaran juga, tapi tenang aja. Buat hari-hari selanjutnya, temen jangan belajar by bocoran aja ya. Tapi tetap hal-hal yang gak keluar juga tetap dipelajari kali aja ke luar. Oke, jangan bosan-bosan teman-teman ya lihat poster ini, karena aku mau ngasih tahu bahwa ada Open Class Part 5 khusus untuk gelombang 2. Jadi yang masih mau belajar mendalami soal-soal, apalagi yang udah keluar gitu ya, dan juga soal-soal kisi-kisi lainnya, bisa nih ikutan bimbel kita 39.000 aja, nanti pendaftarannya sampai 9 Mei, dan kita bakal mulai kelasnya di 10 Mei ya. Langsung aja daftar di link ini ya, bit.ly/bimbel SNBT 5, dan di sini ada jadwalnya. Oke, nah kita masuk ke soal yang pertama nih. Di sini ini adalah tipe soal flowchart ya, yang udah keluar di part satu juga ya, di yang hari pertama kemarin. Oke, di sini guys, di sini diberikan input X-nya itu sama dengan 7. Jadi kita harus dari mulai ya. Manakah pernyataan yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan di diagram. Oke, di sini teman-teman, si X-nya kan 7, kita masukin 7. Nah, 7 itu katanya kelipatan 2. Tidak ya, tidak. Berarti kita di sini langsung ke bawah. Ya, kalau iya ke kiri. Kalau tidak ke bawah. Oke, terus katanya Y-nya itu adalah 2X dikurangi 1. Berarti 2 kali 7 dikurangi 1. 14 dikurangi 1 adalah 13. Oke, Y-nya adalah 13. Kira-kira dia genap atau ganjil? Dia adalah ganjil ya guys ya. Kalau misalnya ganjil, dia berarti ke yang tidak ya. Nah, berarti ke sini nih. Terus katanya Z itu adalah 5Y, berarti 5 dikali 13 dikurangi 10. 5 kali 13, 65 dikurangi 10, 55. Oke. Nah, oke. Berarti di sini lanjut ke sini ya, yang X, Y, Z. Berarti tadi berapa? X-nya adalah X-nya 7, Y-nya adalah 13, dan Z-nya adalah 55. Oke, selesai. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Yang pertama, Z lebih besar daripada 50, betul ya, 55. Z habis dibagi 5, betul ya, 55 bagi 5, 11. X tambah Y tambah Z bilangan ganjil. Oke, coba guys, 7 tambah 13, 20. 20 tambah 55, 75. 75 bilangan ganjil bukan? Bilangan ganjil ya. X kali Y adalah bilangan ganjil. Berarti 7 kali 13 itu katanya ganjil. 7 kali 3, 21, 91 ya. 91 ini ganjil. Oke, berarti semuanya benar atau yang ya. Jadi pokoknya ikutin aja alurnya. Tipe soal kayak gini. Oke, yang kedua nih. Soal kombinasi ya guys ya. Jumlah yang mendaftar seleksi berkas 30%, begitupun tahap TKD dan psikotes. Seleksi akhir persentasenya 5%, masuk ke tahap wawancara. Jika pelamar mendaftar itu kan 5.000 orang, maka banyak penempatan kerja di divisi A adalah kuotanya 3 orang. Oke, berarti kita harus cari satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah yang masuk ke seleksi berkas. Itu adalah berapa? 30% dari si totalnya. 30% dikali 5.000. Berapa guys? Coret nolnya 2. 3 kali 5, 15. Nolnya 2. 1.500 ya. Yang kedua, kita lanjut ke tahap TKD ya. Katanya kan sama ya. Berarti 30% dikaliin si 1.500 ya hasilnya ya. Coret nolnya 2. 30 kali 15, 450. Yang ketiga adalah psikotes. Yang psikotes di sini katanya 30% lagi, tapi dikali sama si 450 ya. Coret nolnya. 45 kali 3 itu 135 ya. 135. Oke, sekarang ke wawancara. Wawancara ini katanya kan 5% dari 135. Nah, oh ya, katanya bakal koma guys, jadi harus dibuletin hasilnya ya. 5% kali 135. Oke, 100 bagi 5, 20. 135 bagi 20 sekitar 6,4 ya? 6,45 ya. Kita buletin ke atas berarti jadinya 7. Oke? Nah, di sini berarti karena dicari banyak penempatan kerja, ini kita tinggal pilih nih pakai permutasi atau kombinasi. Kira-kira ini memperhatikan urutan nggak? Enggak ya. Kalau nggak berarti pakai kombinasi ya. Kombinasi. Oke, kombinasinya berapa? Berarti C 73 ya. Kuotanya kan 3 orang.
Masih ingat nggak teman-teman? 7 sebagai N, 3 sebagai R. Berarti kan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. N faktorialnya 7 per R-nya itu 3 faktorial. N min R 7 min 3, 4 faktorial. Oke, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial berhenti ya. Per 4 faktorialnya berhenti di sini, terus 3 kali 2 kali 1. Coret 4 faktorial, lalu 6 sama 3 kali 2 juga coret. Udah, sisanya adalah 7 kali 5. Itu adalah 35 cara ya. Oke guys, jadi jawabannya yang A. Aman ya? Kalau ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar. Oke, nomor 3 nih. Seorang ibu hamil diketahui memiliki lingkar perut awal, berarti lingkar perutnya yang awal, itu adalah 84. Hasil analisis dokter menyatakan bahwa lingkar perut seorang ibu akan bertambah 7 cm per minggu jika bayinya laki-laki, sedangkan jika bayinya perempuan bertambah 5 cm per minggu, tentukanlah diameter perut setelah 4 minggu. Oke? Oke, berarti lingkar perut akhirnya kita tambahin setelah udah ada ini ya, asumsi tambahan ini ya. Berarti 84 ditambah si laki-lakinya 7, perempuannya 5 dikali sama 4 minggu. Oke? Jadinya 84 ditambah 7 tambah 5, 12. 12 kali 4, 48. 84 tambah 48 adalah 132. Lalu kita lanjutinnya gimana nih? Nah, di sini kan lingkar perut itu bentuknya lingkaran, teman-teman ya. Nah, kita coba ingat nih, di rumus lingkaran kita bisa pakai apa nih? Kita bisa menggunakan kelilingnya ya. Kelilingnya itu rumusnya pi kali diameter. Karena kan kita mau cari diameternya ya, berarti pakai rumus keliling. Di sini berarti 132 aja, si kelilingnya kan itu lingkar perutnya ya. Terus pi-nya ini kayak bisa pakai 22/7 ya. Nah, bisa dikali diameter. Berarti untuk mencari diameter itu 132 dibagi 22/7. Atau bisa juga 132 kita kaliin lalu kita balik 7 per 2, 2 ya. Oke, coba nih guys, 132 bagi 22, 6 ya. 6 kali 7 adalah 42. Oke, jadi ini adalah diameter si ibu ya setelah 3 minggu. Jadi 42 cm ya. Aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, katanya di sini sebuah kolam bentuknya persegi dengan panjang sisi 4 cm. Oke, di sini. Ini 4, 4, 4, 4. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam. Berarti sini ada kolamnya gitu ya. Sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Lingkaran, lingkaran, lingkaran gitu ya. Riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik. Oke, berarti ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya ya. Berarti di sini 10 cm bakal bertambah 10 lagi jadi 20, 30, 40, dan seterusnya. Jika RT akan jari-jari riak gelombang setelah T detik, nah berarti kan sini RT-nya ya. Maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan. Oke. Jari-jari itu kan berarti setengahnya aja guys ya. Setengahnya ya. Nah, berarti kan 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. 30 bagi 2, 15. 40 bagi 2, 20. Oke. Berarti di sini pertambahannya adalah plus 5, plus 5, plus 5. Ya udah, berarti jawabannya 5 T gitu ya. Kan katanya setelah T detik ya, berarti plus 5 aja terus. Oke, berarti yang B. Aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini notasi bilangan. Didefinisikan operasi ya kurung dan kurungnya dibuka gitu guys ya, dibalikin. Ini katanya A kurung B, ini kayak gini. Lalu A kurung balik B kayak gini. Jika 4 kurung 3 sama dengan X kurung balik 3, berapa nilai X? Oke. Kita cari dulu si 4 kurung 3. Kita ikutin rumus yang ini ya. Ini sebagai A, ini sebagai B ya. Sesuai ini. Berarti 3 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 kali 3 ditambah B-nya 3. Oke. 4 kuadrat 16 kali 3, 48. Ditambah 2 kali 4, 8 kali 3, 24. Ditambah 3. Oke. 48 tambah 24. 72 ya. 72 tambah 3, 75. Oke. Aman ya. Sekarang yang A kurung balik B. Ini adalah yang ini ya. Yang X kurung balik adalah 3. Oke. Nah, kita ikutin yang ini. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti sini adalah X kuadrat 3 atau 3X kuadrat ya. Oke, karena kan di sini ada tanda sama dengan ya. Ini. Nah, berarti sini hasil yang ini sama dengan yang ini. Berarti 75 sama dengan
3x kuadrat. Berarti x kuadratnya adalah 75 bagi 3 itu adalah 25. Berarti x-nya itu adalah, kita akarin aja kedua ruas ya guys ya. Nah, ini kan habis, tinggal x. Berarti ini akar pangkat 2 dari 25 itu adalah 5. Oke, berarti x-nya adalah 5. Gitu ya. Ini beberapa soal terakhir ya, ini soal PU. Kita mulai dari soal nomor 5. Furman tidak belajar free diving dengan cepat. Berarti kan negasi aja ya, karena ada kata tidak. Negasi P. Atau Furman mendapat sertifikat Guinness World Record. Oke, berarti ini premis baru ya, ini key. Jika Furman mendapat sertifikat Guinness World Record, ini key, maka Furman viral di Indonesia, maka R. Oke, Furman belajar free diving dengan cepat. Berarti kan di sini P ya. Oke, di sini bisa kita ubah ke ekuivalensi ya. Negasi P atau Q itu adalah P maka Q ya. Atau bisa teman-teman pelajari video aku sebelumnya yang bahas simpulan logis. Oke? Nah, ini nggak usah diubah ya, yang kedua ya, premis 2. Berarti P maka Q, Q maka R, pakai silogisme. Di sini coret Q-nya, jadinya P maka R. Oke? Nah, terus ada premis ketiga nih, si P. Nah, kalau ada P, berarti di sini pakai modus ponens ya. Kalau P pasti R nih jawabannya. Berarti udah yang R. Yang R yang mana guys? Yang R adalah yang Furman viral se-Indonesia yang E ya. Gampang ya? Nomor 6. Nah, ini juga katanya banyak banget keluar guys. Syarat untuk mendapatkan posisi sebagai asisten peneliti adalah memiliki gelar sarjana, ini syarat 1, pengalaman riset, syarat 2, dan referensi dari pekerjaan sebelumnya, syarat 3. Calon asisten X memiliki gelar sarjana dan referensi yang kuat. Gelar sarjana dan referensi yang kuat. Berarti di sini memenuhi syarat 1 dan memenuhi syarat 2. Oke. Gini guys, kalau misalnya dia sudah memenuhi 2 syarat dari 3 syarat ya, berarti dia mungkin benar. Tapi kalau misalnya dia memenuhi 1 syarat doang dari 3 syarat, ini mungkin salah. Ya, jadi jawabannya yang ini yang B. Oke? Nah, soal terakhir teman-teman nih ya. Ini juga masih kualitas simpulan. Konsumsi pangan dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi satu jenis pangan hewani. Artinya kalau lebih dari satu tuh lebih menguntungkan ya daripada satu jenis. Ikan yang juga termasuk sebagai salah satu sumber protein hewani. Masih belum familiar untuk seluruh kalangan masyarakat. Kesimpulan di atas adalah ikan merupakan sumber protein hewani dengan kandungan terbaik. Oke, karena di sini kan cuma ngebicarain ikan ya teman-teman ya. Sedangkan di sini tuh ada katanya berbagai jenis agar lebih menguntungkan. Jadi ini kurang informasi sih. Kenapa? Karena informasinya cukup tentang ikannya doang. Padahal kan si sumber protein hewani itu kan banyak ya, bukan dari ikan aja. Jadi di sini jawabannya yang kesimpulan tidak dapat dinilai nih. Kita nggak tahu ini tuh pasti benar, mungkin salah, pasti salah gitu ya, atau tidak relevan. Karena di sini informasinya nggak cukup. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan ini ada PR ya. Ini PR pertama dan PR kedua. Jangan lupa seperti biasa kirim jawabannya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk ikut Open Class Part 5 bareng aku, Kak Sugeng, dan mentor lain di tanggal 10 Mei kita bakal mulai ya. Langsung aja daftar di link yang ini atau bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, gitu cerita aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!